warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Jumat 20 November tahun 2020 kita berkesempatan bertemu kembali di daring online bersama KIP Kota Banda Aceh dalam acara daring pendidikan pemilu KPU Goes to Campus yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap sehat di dalam suasana pandemi seperti sekarang ini. Selamat datang kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi. Di sini ada baru 45 partisipan yang masih bergabung dan kita tunggu untuk bisa bergabung bersama kita. Selamat datang di mahasiswa Politeknik Aceh. Pada tema kita hari ini adalah KPU Goes to Campus seri yang ke-7 yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh secara virtual dengan tema demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemilih pemuda yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan sampai dengan pukul 11 siang nanti. Teman-teman sekalian, saat ini telah hadir bersama kita Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Bapak Muhammad Aha, sebagai pemateri kita hari ini. Dan ada juga pemateri kita hari ini adalah Bapak Said Iskandar Zulkarnain, ST SPD IMA. Beliau adalah Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Aceh. Assalamualaikum Pak Muhammad. Pak Muhammad, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Sehat ya Pak hari ini ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Jumat berkah hari ini ya Pak. Amin. Amin. Assalamualaikum Pak Said Iskandar. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak hari ini ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak telah diberikan kesempatan di waktunya yang padat mungkin ya masih bisa berkumpul secara online bersama kami KIP Kota Banda Aceh dan teman-teman mahasiswa yang akan bergabung bersama kita nantinya. Terima kasih Pak. Adapun latar belakang pendidikan pemilih secara virtual ini adalah besarnya persentase pemilih pemula sejumlah 31,63% pada pemilu serentak tahun 2019 kemarin. Menjadi penting untuk diperhatikan agar pemilih pemula mau ikut andil dan tidak apatis pada pemilu yang akan datang. Basis pemilih pemula ini sendiri adalah pemilih pemuda sangat profesional dan potensial sebagai penerus informasi kepada masyarakat sekaligus untuk menangkal informasi yang kita kenal sekarang hoax ya, dan misinformasi yang terjadi baik, kita lanjutkan. Basis pemilih pemula ini adalah sangat potensial sebagai penerus informasi kepada masyarakat sekaligus untuk menangkal informasi yang hoax yang beredar di masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih sebagai warga negara dan mendorong peran aktif pemilih pemula dan pemilih pemuda berpartisipasi dalam pemilu nantinya. Untuk mempersingkat waktu dan kita mulai materi ini, dipersilakan kepada Pak Muhammad Aha untuk mempresentasikan ada sedikit kuliah materi yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Terima kasih Pak Muhammad. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Penghormatan kami kepada Bapak saya Iskandar Zulkarnain, Wakil Direktur Bidang Akademik Mahasiswa dan Alumni Universitas Politeknik Aceh. Penghormatan kami juga kepada Ibu Vera Fiska yang bertindak hari ini sebagai moderator, dan yang terisma ke semua partisipan yang sudah bergabung sebanyak 60 orang. Tentu kami dari KIP Kota Banda Aceh memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi, menyiapkan waktu, membuat kesempatan sehingga apa yang kita bahas dengan dua pemateri, baik dari saya sendiri maupun dari Bapak Said Iskandar, bermanfaat terutama bagi kami sebagai pemateri, dan juga hendaknya kepada adik-adik, rekan-rekan semua yang ikut berhadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari yang berkah seperti yang disebut oleh moderator tadi, kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita telah dapat bergabung sejenak dalam acara daring pendidikan pemilih untuk kampus, dan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana pada hari ini kita insya Allah akan lebih paham, akan lebih tahu tentang apa yang diceritakan menyangkut dengan pemilu. Tentu saya sebagai pemateri ada 3 sisi yang harus kita kupas sebentar lagi. Yang pertama menyangkut dengan demokrasi, dan yang kedua kita bicarakan dengan pemilu itu sendiri, dan yang terakhir sejauh mana penting partisipasi pemuda dalam hidup mahasiswa pada pemilu, baik pemilu yang akan datang dan seterusnya. Selanjutnya nanti juga ada pemateri yang kedua, itu oleh Wakil Direktur Politeknik Aceh, yang juga nanti tentu menceritakan sejarah pemilu di Indonesia, dan kami minta nanti lebih kepada keacehan yang diceritakan nanti, karena kita ada hal-hal khusus yang nanti tentu dikupas untuk detail oleh Pak saya sendiri. Ya, untuk menghematkan waktu, saya lihat Pak Ketua KIP Aceh, hormat Pak Ketua, kalau sudah hadir Pak Yusri, Pak Hasbullah, dan juga Pak Yushadi, mungkin masih dalam perjalanan ataupun ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu kegiatan kantor yang telah kita bagi, yang telah kita sepakati, di mana yang kosong harus diisi. Baik, tolong Bu Vera ditampilkan materi saya. Materi saya ada, ya, ini bahwa demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemuda atau mahasiswa. Ini ada 3 elemen yang kita bahas di sini. Ada demokrasi, ada pemilu, dan juga ada pemuda. Ya, baik. Lanjut. Saya membicarakan masalah yang pertama, demokrasi. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Ya, kalau kita sering orang mengatakan bahwa demokrasi itu harga mati, ya, dia kekuasaan itu.
memang ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Kalau kita membahas demokrasi, tentu lebih dahulu kita membicarakan masalah prinsip demokrasi. Ya, prinsip demokrasi itu sebenarnya ada, saya jelaskan sini ada tujuh hal. Memang prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi yang telah terakomodasi dalam konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas ya. Maka kalau dasarnya yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, kedaulatan tangan ada di rakyat itu maksudnya bagaimana? Itu kekuatan atau kekuasaan tertinggi bahwa berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak yang tertinggi. Apabila setiap warga negara mampu memahami dan arti dan makna dari prinsip demokrasi, sebenarnya selesai masalah. Karena segala sesuatu ada di rakyatnya. Inilah yang dikatakan di mana pentingnya pemilu. Kita membicarakan demokrasi. Dan selanjutnya yang kedua, prinsip dari demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dilindungi oleh negara. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Dengan tidak membeda-bedakan baik atau jenis, kelamin, agama, suku, dan sebagainya. Sangat jelas bahwa dihargai hak asasi manusia. Kita tentu memiliki harkat dan martabat kita masing-masing. Maka tidak membeda-bedakan siapa saja kita ya, semua. Dan lanjut, yang ketiga, pemerintah berdasar hukum. Pemerintah berdasar hukum, berdasar konstitusi. Jelas mungkin ada itu tahu di mana bahwa dalam pasal berapa Undang-Undang Dasar 45 tercantumkan ini. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan hukum dasar yang tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang mutlak, tidak terbatas. Sistem konstitusional lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan atau konstitusi. Ya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan di depan hukum, pengadilan, dan pemerintah tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Itu sudah sangat jelas. Ya. Jadi tidak ada. Kalau bicara keputusan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dan selanjutnya pengambilan keputusan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain yang keenam, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Bahwa dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politik, ini jelas fungsi untuk menyalurkan aspirasi. Adanya partai tentunya menjadi peserta pemilu misalnya. Dan juga ada organisasi politik. Inilah yang nanti muaranya ke sana. Dan yang terakhir, pemilu yang demokratis. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Ya. Jadi bukan itu pasti ada dasarnya pemilu. Dasarnya kita ke konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya. Ya. Lanjut. Yang kedua, pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ya. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Ya. Tentu kalau sudah kita beri pengertian, tentu pemilu itu ada alasan dan ada fungsi pemilu. Lanjut. Alasan dan fungsi pemilu. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern dilaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif atau luas dan definitif untuk menentukan pemerintah. Maka kita baru saja menyaksikan, ini kalau sejarah lebih nanti ke Pak Said, sejarah pemilunya, kita baru saja menantikan pemilihan atau pemilu yang di Amerika Serikat. Ya, di Amerika Serikat sebenarnya hampir sama juga dengan Indonesia. Dia calon-calonnya diseleksi dulu oleh partainya. Kita juga diseleksi dulu. Cuma kita nggak semacam orang itu ada semacam pemilu kecil kalau bisa dikatakan. Mereka sudah terpilih baru diajukan dalam pemilihan. Itu satu. Dan yang kedua, juga di Amerika bahwa pemenangnya bukan berarti pemilihnya lebih banyak, tapi dia lebih ke elektoral ya. Itu sudah mungkin adik-adik juga sudah menyaksikan semua bahwa pemilu yang baru saja berlangsung di Amerika Serikat. Maka kalau kita berbicara alasan dan fungsi pemilu, sebenarnya itu terdapat dua alasan mengapa pemilu terjadi atau menjadi variabel penting dalam suatu negara. Yang pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Dan yang kedua, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Ya, sangat jelas. Maka kita pemuda inilah ya, katanya peran pemuda, peran mahasiswa. Inilah yang seperti diawali oleh moderator tadi bahwa itu ada yang bersifat hoax, yang disuarakan yang miring, ada suara-suara bohong. Inilah sebenarnya legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Kita ada lembaga yang mengadilinya, ada lembaga yang menilainya. Tapi tentu partisipasi masyarakat dan terutama partisipasi pemuda ini sangat penting. Inilah yang sebenarnya yang harus kita awasi dan kita bertindak sebagai pemuda. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Kita juga kalau mau menoleh ke belakang ketika pemilu 2019 kemarin dan juga ada diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi.
Cuma kita kalau sudah tentu, kalau bicara bahwa diselesaikan oleh lembaga-lembaga konstitusi, yaitu kalau di Indonesia Mahkamah Konstitusi, tentu kita sebagai yang menjalankan protes, itu tentu kita harus cukup bukti, ya. Jangan kita hanya bisa menuding dan bisa melihat, tapi tidak bisa membuktikan bahwa sejauh mana apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta dan data yang terjadi pada hari pemungutan suara atau penghitungan suara. Ya, lanjut. Azas pemilu. Ya, azas pemilu. Sini azas pemilu. Ya, itu ada 12 azas pemilu. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif. Tentu ini sudah sering kita dengar, sudah sering adik-adik mendengar bahwa azas penyelenggara pemilu. Oke, lanjut ke tujuan pemilu. Tujuan pemilu di atas yang terbalik. Ya, tujuan pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu memiliki 5 tujuan. Yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Berbicara kedaulatan rakyat terletak adalah di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Ya. Sedang yang kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Ada materinya di atas, Bu Vera. Ya. Ya, melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, jelas semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Ya. Dan yang selanjutnya ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan informasi pemerintahan melalui pemilu. Pemerintah yang aspiratif akan dipercaya untuk rakyat dan memimpin kembali. Kita juga baru terjadi bahwa menilai bahwa pemerintah dengan pemerintah Jokowi hari ini, berarti periode kedua, ini tergolong bahwa pemilu sebagai sarana penggantian pemilu secara konstitusional. Jadi dipercaya ke periode yang kedua. Dan yang selanjutnya, yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Melalui pemilu pemerintahan yang aspiratif dan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan diganti. Itu juga melalui pemilu. Dan yang kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada konstitusi. Atau maksud saya, kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Ya, inilah tujuan pemilu. Dan selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita peran pemuda. Ya, lanjut. Peran pemuda. Hilang ya? Ya, peran pemuda. Mahasiswa sebagai basis pemula, ya. Karena mahasiswa ada juga yang belum pernah menjadi sebagai pemilih.
yang barangkali yang belum berumur 17 tahun. Maka partisipasi aktif pemuda adalah sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu atau pada pemilu yang akan datang. Ada 5 peran pemuda, peran mahasiswa. Yang pertama sebagai pemilih dalam pemilu, sebagai pemantau pemilu, sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pengurus atau simpatisan partai politik, dan yang terakhir sebagai pemerhati atau pengamat pemilu. Kita sering mendengar itu. Sebagai pemilih dalam pemilu, maka adik-adik semua itu jangan meninggalkan pemilihan. Sering dikatakan dengan istilah kerennya golput. Memang itu hak kita. Tapi kalau kita tidak berbuat, kita tidak memilih rakyat yang sebenarnya yang mana yang bisa memimpin, dan tidak memilih pemimpin mana yang bisa membawa pemerintahan kita, baik secara pusat dan daerah, itu tentunya kita rugi 5 tahun. Oleh karena itu kami berharap ya generasi muda merupakan salah satu basis pemilih yang perlu mendapatkan perhatian. Ya. Pemilih pemula, upaya tersebut diharapkan ya bisa menjadi hak-haknya sebagai warga, dikatakan warga yang baik, sehingga kita mahasiswa itu memegang peran penting seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwa kita sudah bahwa partisipasi pemuda atau milenial itu mencapai 31% lebih di 2019 kemarin. Maka dengan itu, mahasiswa ini betul-betul harus menggunakan hak pilihnya di dalam setiap kepemiluan. Dan juga mahasiswa atau pemuda ya itu bisa memantau juga bisa mendaftarkan diri nanti sebagai pemantau di lembaga penyelenggara pemilu, yaitu di KPU. Ya. Selanjutnya juga tidak tertutup kemungkinan adik-adik ini nanti menjadi sebagai penyelenggara pemilu seperti kami hari ini, baik dari bawah maupun sampai ke tertinggi. Setidaknya juga ada sebagai ad hoc misalnya, kalau memang adik-adik ini masih dalam pendidikan, ad hoc-nya ada KPPS, ada PPS, dan juga ada PPK. Ini sangat bahwa peran saudara-saudara, peran mahasiswa ini sangat penting untuk menyukseskan pemilu. Dan selanjutnya apa? Menjadi partai politik atau simpatisan politik. Ini juga sudah termasuk bahwa peran atau partisipasi pemuda di dalam pemilu. Dan yang terakhir, juga menjadi sebagai pemerhati atau pengamat pemilu. Ya, pengamat pemilu. Ya, pemerhati juga ini luar biasa. Inilah yang namanya mengkampanyekan, yang menjadi agen perubahan itu ada di pemuda. Maka kita sangat mengharapkan bahwa peran pemuda ini betul-betul digunakan dengan sesuai dengan perannya masing-masing. Karena sukses tidaknya sesuatu itu, peran pemuda itu sangat diperlukan. Nyatanya, yang dulu-dulu bahwa milenial itu tidak begitu peduli dengan pemilu, tapi ternyata pada 2019 kemarin itu mencapai 31% lebih. Itu luar biasa. Maka mungkin kalau kita di Aceh yang barangkali yang insya Allah kalau sesuai dengan undang-undang pemerintahan Aceh bahwa kita pemilu kita 20 kabupaten kota plus 1 provinsi itu harus terlaksana pada tahun 2022. Ya, itu kalau sesuai, kalau memang kita ini juga politis, maka sampai hari ini bahwa kita di Aceh belum ada kepastian, walaupun kita dasar hukumnya sangat jelas
di UU PA bahwa itu pilkada diselenggarakan setiap 5 tahun sesuai dengan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006. Ini mungkin Ibu Vera yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk di awal mungkin nanti kita setelah Pak Said juga memberi materi sesuai dengan topik yang sudah disediakan oleh panitia, dan nanti kita diskusi lebih luas di antara pemateri dan mahasiswa yang bergabung di dalam daring ini. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad atas penyampaian materinya yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi membuka pikiran kita untuk bahwa demokrasi ini memang harus kita laksanakan dan kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Baik, untuk informasi kita hari ini sudah bergabung 89 partisipan, cukup ramai. Tadi sempat 92 ya Pak Muhammad, Pak Iskandar. Mencari rekor itu Bu Vera. Banyak penggemarnya nih Pak. Iya. Jumat berkah hari ini untuk Pak Muhammad mungkin. Pak Said. Iya Pak. Pernah 70-an kita selalu, tapi hari ini pernah 90, ini udah 89 nih. Terima kasih Bu Vera, Pak Said. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar mengejar absen online-nya ya Pak ya, untuk teman-teman kampus Politeknik Aceh. Jadi juga membuka informasi kita bahwa pemilih pemula atau pemilih pemuda itu juga ikut mendorong partisipasi pemilih untuk kedepannya nanti. Baik, terima kasih Pak Muhammad atas materi yang telah disampaikan, bahwa demokrasi itu harga mati mungkin, ya Pak ya, demokrasi harga mati, dan kita apalagi pemilih pemuda itu menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk informasi juga kita infokan bahwa kegiatan ini disiarkan secara live Facebook KIP Kota Banda Aceh. Dan nanti juga kita akan membuka 2 sesi, 1 sesi ada 3 pertanyaan, dan KIP Kota Banda Aceh telah menyiapkan souvenir untuk 3 pertanyaan terbaik yang akan dipilih oleh pemateri kita nanti, Pak Muhammad dan Pak Said. Untuk teman-teman Politeknik Aceh, untuk tidak mengaktifkan volumenya, setelah nanti kita persilakan untuk ada sesi pertanyaan nantinya. Baik, untuk berikutnya kita menunggu pemateri yang berikutnya dari Pak Said Iskandar tentang sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Kami persilakan kepada Pak Said Iskandar. Silakan Pak. Pak Said. Ya. Bisa di enable kan saya share screen. Baik Pak. Ya. Ya, materi dari Pak Said, teman-teman operator. Materi dari Pak Saidnya. Bisa di share screen, di enable share. Oke, nih. Informasi bagi teman-teman partisipan untuk tidak mengaktifkan audionya.
sampai dengan waktu yang kita persilakan nantinya. Itu ada Toib Wiranata satu tuh. Oke. Baik Pak Said, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita hari ini bertemu berkumpul ya, dalam rangka coba memotivasi atau memberi awareness lah kepada adik-adik kita mahasiswa di Politeknik untuk senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan demokrasi yang langsung di wilayah kita. Oleh panitia saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang sejarah pemilu. Maaf Pak Said, volume suaranya agak di... volume ya. Iya Pak. Sudah dengar Bu? Lebih baik Pak. Silakan Pak. Jadi panitia meminta saya kan materi sejarah pemilu ya. Mungkin memang seharusnya ini dari KIP ini sampaikan sejarah pemilu karena KIP lebih paham ya. Apalagi kalau saya baru ikut pemilu itu baru tahun baru 97 saya ikut pemilu. Ya, jadi pengalaman ikut pemilu pun masih kemudian ya harapan kita ini hanya sekedar untuk membuka wawasan adik-adik mahasiswa Politeknik Aceh tentang pemilu. Jadi saya hanya menyampaikan garis besarnya saja dan peristiwa-peristiwa penting yang ada di pemilu tersebut. Karena kalau kita cerita detail dan segala macam, kita baca buku sejarah tebal-tebal, selesai dalam waktu 45 menit atau 1 jam. Saya bagi tiga bagian itu, pemilu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Oke. Jadi ketika kita merdeka, ketika Republik Indonesia merdeka, ya, pada tahun 1945, 17 Agustus 1945, setelah kemerdekaan itu, Halo. Soekarno dan Hatta, ya, sebagai Perdana Menteri, membuat maklumat 10, ya, yang intinya akan diadakan pemilu segera pada tahun 1946. Ya. Rencananya ketika itu pemilu itu bulan Januari 1946. Tapi karena kondisi ada agresi Belanda berikutnya, kondisi keamanan belum stabil, kemudian undang-undang persiapan pemilu membutuhkan waktu. Kan setelah berganti Perdana Menteri, maka baru pemilu pertama sekali di Indonesia itu diadakan pada tahun 1955. Ya. Pemilu itu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 53, yaitu selesai Undang-Undang tentang Pemilu ini dibuat. Ya. Kemudian dibuat dalam 2 tahap. Yang pertama itu pada tanggal 29 September 1955, itu pemilihan anggota DPR. Nah, jadi waktu itu sudah ada pertama sekali dipilih anggota DPR. Anggotanya berapa orang? 260 orang. Menariknya pemilu 1955 ini yang ikut jadi peserta itu ramai sekali. Ya. Ada 36 parpol, 34 organisasi masyarakat, bahkan perorangan pun bisa mendaftarkan diri, mencalonkan diri jadi anggota DPR. Ya. Kemudian setelah pemilihan anggota DPR, ketika itu yang menjadi pemenang itu Partai PNI, ya.
dan Masyumi. Mereka sama-sama dapat 57 kursi, kan? Tapi suaranya lebih banyak. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1955 dipilih anggota konstituante. Jadi konstituante itu adalah badan ya, yang tujuannya membuat undang-undang. Nah, jadi ketika tahun 1955 itu berlaku yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kalau kalian belajar sejarah ada Undang-Undang Dasar 1950, ya, UUDS namanya. Ya. Jadi ketika itu dipilihlah anggota konstituante yang tujuannya itu untuk menyusun undang-undang dasar dan undang-undang yang lain. Gitu. Jadi untuk pemilihan konstituante ini diikuti oleh 91 peserta, ya, ada 39 partai politik, 23 ormas, dan ada perorangan juga. Ya. Jadi yang milih ketika itu sudah hampir 37 juta orang, ya, itu dari 43 juta jiwa DPT-nya. Nah, ini pemilu pertama kita. Pemilu ini dibilang ya sangat-sangat demokratis karena semua orang bisa milih, kemudian setiap orang bisa mencalonkan diri, ya, buat partai boleh, buat ormas boleh, organisasi perorangan juga boleh. Itu 1955. Ya. Jadi inilah satu-satunya pemilu ketika masa Orde Lama. Ya. Memang ketika Orde Lama ini tahun 1959 itu dengan berlakunya dekret Presiden Soekarno waktu itu, ya, anggota konstituantenya dibubarkan, ya, konstituantenya dibubarkan, kan kembali ke Undang-Undang 1945, yaitu dekret presidennya. Bahkan pada tahun 1960 itu anggota DPR-nya karena sudah habis masa itu juga dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Dan Soekarno ketika itu membentuk yang namanya DPRS dan MPRS. Oke, itu di Orde Lama. Jadi ketika Orde Lama itu tidak ada pemilihan presiden, ya. Bahkan pada tahun 63 itu oleh MPRS, ya, MPRS yang dibuat oleh Soekarno itu, Soekarno ditunjuk sebagai presiden seumur hidup. Oke. Kemudian kita masuk ke Orde Baru. Ya, Orde Baru ketika Soekarno jatuh, itu kan dengan peristiwa G30 SPKI, kemudian beliau juga sudah sakit-sakitan dan kemudian beliau diganti pada sidang MPRS juga. Kemudian baru setelah mulainya Orde Baru, ya, maka pemilu pertama kali Orde Baru itu adalah tahun 1971. Nah, ini dilaksanakan pada 5 Juli 1971. Ketika itu sudah memilih yang namanya anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Yang tingkat 1 provinsi, DPRD tingkat 2 itu kabupaten kota. Oke. Pada saat itu anggota DPR yang dipilih itu ada 360 orang. Ya, kemudian ada 100 orang anggota yang diangkat oleh presiden. Ya, 100 orang ini itu ada 75 orang anggota ABRI, ya, waktu itu ABRI namanya TNI, dan ada 25 utusan golongan dan lain-lain. Gitu. Kemudian dari 460 orang anggota DPR ini ditambah 460 orang yang diangkat oleh presiden, ya, menjadi anggota MPR. Ya, 460 orang yang diangkat presiden ini ada perinciannya lagi nanti. Ada banyak perinciannya. Ya. Kemudian dari anggota MPR inilah kemudian presiden dipilih, ya, oleh MPR. Ya. Jadi kita tahu baru itu kalau yang 1971 ini masih diikuti oleh 10 partai, 9 partai plus 1 ormas Golkar. Ya, jumlah pemilihnya sudah 57 juta orang. Jadi ini tahun 1971. Ya, yang menang pada pemilu ini, seperti yang kita tahu, selama Orde Baru itu selalu Golkar jadi pemenang pemilu legislatif. Oke, ini suaranya.
Kemudian untuk 1977 sampai 1997, ya, ini yang memilihnya juga sama, ya. Ada anggota DPR, ada anggota MPR, tapi yang berbeda apa? Ketika pemilu 1977 ini partai-partai yang dulu banyak itu tahun 71 itu ada 10 dileburkan, ya. Dan partai Islam masuknya ke Partai Persatuan Pembangunan. Nasionalis dan non-Islam itu masuk ke Partai Demokrasi Indonesia. Ya, selain golongan karya yang ketika itu sudah ada. Ya, jadi makanya ketika pemilu 1977 sampai 1997 itu partai itu cuma 3, ya, P3, PDI dan Golkar. Dan memilihnya sama seperti ini. Presiden dipilih oleh MPR. Oke. Kemudian ketika masa order mati awak. Rezim orde baru, ya, atau mengundurkan diri, gitu kan. Kemudian dilaksanakanlah pemilu yang pertama kali pada masa orde reformasi. Ya. Pemilu masa orde reformasi ini masih mirip-mirip dengan masa orde baru karena baru 2 tahun bedanya. Ya. Jadi ada memilih anggota DPR, anggota DPRD tingkat provinsi, ada DPRD tingkat kabupaten kota. Pada DPR itu jumlahnya ada 462 orang dipilih, ditambah 34 orang dari ABRI. Ya, kenapa ABRI ada utusan khusus? Karena ketika pemilu ini, mulai dari 71 itu, mulai dari Orde Baru sampai 99 ini, sampai sekarang juga, yang namanya militer itu aktif tidak boleh memilih. Nah, maka ketika itu dipilihlah ABRI, ada anggota utusan khusus dia. Ya. Kalau anggota MPR bagaimana? Anggota MPR ketika itu dipilih dari anggota DPR yang tadi, ya, yang 500 orang ini, ditambah utusan daerah 135 orang. Ya, ini dulu itu 5 orang per provinsi, ya, dipilih oleh DPRD provinsi, dan kemudian ada utusan golongan. Dari anggota MPR ini presiden dipilih. Jadi anggota karena diikuti oleh 48 partai politik. Ya. Sekarang kan yang penting foto ya. Ramai yang mengikutinya. Ya, ini tahun 99. Jadi ini awal masa orde. Dari bagian mas. Oke. Kemudian berikutnya tahun 2004. Nah, apa yang beda tahun 2004? Nah, 2004 ini masih sama, ya, ada pemilihan anggota DPR, tapi ada tambahan, ada pemilihan anggota DPD, Dewan Perwakilan. Jadi kalau dulu DPD, utusan daerah itu dipilih oleh DPRD tingkat 1, maka pada pemilu 2004 ini ada anggota DPD itu sendiri, ya, yang dipilih. Ya, jadi pilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Kemudian pada pemilu 2004 ini juga pertama sekali dilaksanakan yang namanya pemilihan presiden secara langsung. Ya, kalau dulu-dulu itu presiden dipilih oleh MPR, ya, maka pada tahun 2004 ini presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Pemilihan presiden ini kalau dia tidak mendapat suara lebih dari 50% yang tersebar di 20 provinsi, maka akan dilanjutkan dengan tahap kedua. Makanya di 2004 ini pemilihan presiden itu ada 2 kali. Ya. Maksudnya ada 2 tahap. Oke, jadi ini tahun 2004. Ya. Jadi 2004 ini apa yang baru? Pemilihan anggota DPD secara langsung dan pemilihan presiden secara langsung. Ya. Anggota MPR bagaimana? Anggota MPR adalah anggota DPR ditambah dengan anggota DPD. Ya. Kalau istilah kerennya sekarang itu namanya senator. Ya. Oke. Kemudian khusus untuk Aceh dan beberapa daerah juga pada masa orde reformasi itu sudah mulai yang namanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Ya. Seperti pemilihan presiden tadi. Ya. Jadi ada pemilihan kepala daerah langsung, memilih gubernur dan wali kota bupati. Ya.
Dan menariknya ada juga yang namanya calon independen. Jadi gubernur, wali kota, bupati itu tidak harus berasal dari partai politik. Jadi kalau ada calon independen, dia bisa menjadi calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, ya, dengan tentu ada dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Dia harus mendapat dukungan dari sekian persen penduduk. Ya. Jadi sudah di Aceh itu sudah 3 kali pemilihan gubernur ya, 2012, 2017. Ya. Kemudian apa yang berbeda Aceh dengan daerah yang lainnya? Salah satu yang berbeda itu nama pelaksana pemilunya. Ya. Kalau di daerah lain atau nasional, kalian sering dengar itu di televisi ada yang namanya KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum. Ya. Kalau di Aceh namanya Komisi Independen Pemilihan. Ya, jadi ini yang berbeda dengan di pusat. Padahal intinya juga masih sama-sama KIP satu yang di pusat atau nasional itu namanya KPU. Ya. Jadi kalau kalian hari ini acaranya dengan KIP, nanti tiba-tiba lain waktu dengan namanya KPU, itu intinya adalah sama-sama pelaksana pemilu. Oke. Kemudian ada pemilu tahun 2009 dan 2014. Pemilu 2009 dan 2014 ini apa yang menarik pemilu ini adalah adanya partai lokal di Aceh. Ya, partai lokal di Aceh. Jadi khusus untuk Aceh pemilu tingkat DPRD dan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota ya, itu bisa diikuti oleh partai lokal Aceh. Ya. Yang ini tidak ada di tempat yang lain. Ya. Jadi pemilu 2009 itu diikuti oleh 44 partai politik. Jadi ada 38 partai tingkat nasional dan 6 partai lokal Aceh untuk pemilihan anggota DPR A dan DPRK kabupaten kota dia. Gitu. Ya. Selain ada pemilihan DPD juga sama seperti itu. Kemudian pada 2009 dan 2014 ini pemilihan juga ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, sama seperti 2004 sudah mulai pemilihan presiden dan wakil presiden tersendiri. Oke. Kemudian terakhir ada yang pemilu 2019. Ya. Pemilu 2019 ini sudah lain lagi formatnya. Ya. Pada saat ini pemilu DPR, DPRD, DPD, ya, dan pemilihan presiden itu dilangsungkan secara serentak. Ya, kalau 2014 masih pisah itu pemilihan DPRD, legislatif dan pemilihan presiden itu berbeda. Tapi di 2019 ini sudah dilaksanakan secara serentak. Ya. Ya, jadi pemilu 2019 ini diikuti oleh 20 partai politik, 16 partai nasional dan 14 partai lokal. Oke. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa memang pemilu di Indonesia ini terus berproses, ya. Mencari bentuk, mencari format, ya. Yang terus ideal, yang terus ya apa namanya bisa terus dinamis ya, bisa terus dinamis. Ya, nanti kita tidak tahu ini 2024 apa masih serentak atau sudah dipisah dan lain-lain. Ya. Ingat kemarin pas 2019 begitu digabung serentak ini ada pelaksana pemilu yang meninggal, ya kan, sakit, kelelahan dan lain-lain. Ya. Tentu saja harapan kita mungkin ide-ide dari kawan-kawan mahasiswa ya, adik mahasiswa ini bagaimana pemilu ini bisa lebih baik lagi ke depan, tentu sangat-sangat diharapkan. Apalagi kalau kalian bisa ikut berpartisipasi, apakah seperti Pak Muhammad tadi sampaikan,
bisa sebagai minimal sebagai pemilih, ya kan, jangan sampai golput, gitu kan, ya, karena suara kalian sangat menentukan nasib bangsa ini. Jadi kalau kalian golput, ya kalian suaranya tidak ada, gitu kan. Jadi itu paling minimal sekali. Nah, kemudian kalau bisa jadi anggota DPR, DPRD, DPD, ya, atau calon wali kota, calon bupati, calon presiden itu jauh lebih bagus lagi, kan? Nah, atau kalian ingin apa lagi? Ingin jadi penyelenggara, ya, penyelenggara seperti Pak Muhammad jadi anggota KPU, ya kan? Mulai dari apa namanya? KPPS, ya, di PPS ya namanya, panitia pemilihan setempat, ada PPK, ada sampai dengan ya KIP, ya, atau sampai dengan tingkat KPU tingkat nasional, itu dibuka peluang-peluang, ya. Karena ada kesempatan untuk mendaftar menjadi penyelenggara pemilu, ya. Saya dulu ketika mahasiswa juga jadi anggota KPPS di kampung saya. Jadi apa namanya, ya kita berpartisipasi lah, mensukseskan kegiatan demokrasi ini selama 5 tahunan ini. Mudah-mudahan dengan iklim demokrasi yang sehat, yang baik, dengan partisipasi kalian semua, kan bangsa ini atau negara ini atau minimal wilayah kita ini jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, mungkin itu saja sekilas sejarah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti ditambahkan sama Pak Muhammad yang mungkin lebih paham masalah-masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said atas pemaparannya yang sangat baik ya Pak. Jadi tidak mesti disampaikan oleh kami pihak KIP, tapi juga bisa disampaikan sejarah dan perbandingan sistem pemilu oleh akademisi. Jadi kolaborasi yang sangat baik ya Pak antara KIP Kota Banda Aceh dengan akademisinya. Terima kasih Pak Said. Mungkin juga Bapak pertama di tahun 97 ya Pak ikut pemilu. Itu berarti pemilihan apa pemilu ya Pak? Pemilu. Pemilu ya Pak. Dan mungkin waktu sedang menempuh pendidikan di USA juga, mungkin di sana juga ada pemilunya mungkin Pak ya? Ya, betul. Saya ikut waktu pemilu masa Obama. Obama. Iya Melihat. Pak. Iya, melihat dan memantau ya Pak. Jadi dimanapun kita berada, hak pilih kita tetap tidak hilang, tetap bisa kita gunakan di mana saja. Dan juga bagi teman-teman atau mahasiswa yang mungkin yang KTP-nya bukan berada di Kota Banda Aceh, mungkin di tempat asalnya, hak pilihnya tetap tidak hilang, masih bisa digunakan di mana saja selama istilahnya ketentuan dan syarat berlaku ya Pak ya. Kalau kita pindah memilih dengan dimanapun kita berada, kita bisa tetap menggunakan hak pilih kita, tidak akan hilang dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena satu suara menentukan 5 tahun ke depan untuk bangsa kita sendiri. Terima kasih Pak. Mungkin kita buka sesi pertama. Ada 3 pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa, bisa bergabung, menyebutkan namanya, pertanyaannya, dan diajukan kepada siapa. Untuk 3 pertanyaan terbaik akan dipilih oleh pemateri kita Pak Muhammad dan Pak Said untuk mendapatkan souvenir dari KIP Kota Banda Aceh yang akan dihubungi oleh panitia nantinya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan tentang sejarah kepemiluan antara pada Pak Muhammad selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kota Banda Aceh atau kepada Pak Said Iskandar. Terima kasih. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Diaktifkan speakernya.
Baik, ada dari antara 83 partisipan kita hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai sejarah kepemiluan atau supaya tidak golput. 97 Bu Vera. Oh, ke 82 ya. Jangan absen aja ya Pak ya, tapi juga ikut berpartisipasi dan ini kan kuliah online di hari Jumat ini yang untuk menambah wawasan tentang demokrasi pemilu kita. Ayo adik-adik, siapa yang ingin bertanya? Ini ada Pak Muhammad selaku Divisi Hukum nih, KIP Kota Banda Aceh. Dan Pak Said Iskandar juga sebagai bidang akademik pemasunan alumni Politeknik Aceh. Ini Pak Said ya pendidikannya Pak S1 Teknik Sipil Unsiah, S1 Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Araniri, dan S2 Higher Adult and Lifelong Education Michigan State University USA. Jadi pengalamannya mungkin pemilunya banyak ya Pak ya? Belum sebanyak Bu Vera. Iya Pak. Jadi silakan teman-teman Politeknik Aceh yang ingin berpartisipasi. Kami juga menyediakan hadiah ya untuk 3 pertanyaan yang akan dipilih oleh pemateri nanti kita. Silakan. Yang ingin bertanya diaktifkan speakernya. Ya, mana adik-adik? Ini juga penilaian khusus dari Pak Said nanti kalau memang Iya ada. Pak ya. Nilai tambahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Katami dari kelas 1 TIA. Ingin bertanya. Saya ingin bertanya kan. Saya melihat bahwa setiap tahun Kasih adik-adik ya. Ya Bapak. partai politik di Indonesia ini semakin bertambah banyak. Jadi saya ingin bertanya, apakah jumlah dari partai politik ini memiliki sebuah batasan atau tidaknya pada jumlah partai yang jumlah terbanyak dari partai yang ada di Indonesia? Ya, sekian itu saja ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya, partai politik semakin bertambah banyak, apakah ada batasan jumlah partai politik? Ya mungkin seperti itu ya Muhammad Katami ya? Iya Bu. Ini kepada siapa nih? Kepada Pak Muhammad, kepada Pak Said? Pak Muhammad lebih paham lah. Sama Nida. Ya, selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nurul Husna, Bu, dari kelas 1 TIA, Letting 2020. Ya, silakan. Tadi Bapak Muhammad membahas tentang demokrasi, Bapak ya. Ya. Jadi saya ingin menyinggung sedikit ini tentang demokrasi dalam hal kebebasan berpendapat, Bapak. Jadi belakangan ini banyak sekali statement atau pernyataan yang beredar di berbagai sosial media, bahkan sudah dijadikan seperti meme atau joke seperti itu Pak ya. Jadi bunyi statementnya seperti ini Pak. Negara menjamin hak Anda dalam berpendapat, tetapi tidak ada jaminan kebebasan setelah Anda mengeluarkan pendapat. Nah, maksudnya di sini dalam hal ini banyak sekali kita lihat kasus-kasus yang masyarakatnya yang dibui setelah mereka mengeluarkan pendapat mungkin tentang sesuatu hal yang sedang booming di masyarakat itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini banyak sekali Pak beredar di sosial media seperti kita lihat. Nggak usah jauh kita bilang selama masa COVID yang di penjara itu seperti musisi Indonesia Jering ya Pak. Setelah beliau mengeluarkan pendapat, akhirnya beliau terjerat masalah hukum. Nah, seperti apa pendapat Bapak dalam hal ini melihat demokrasi dalam hal berpendapat itu sendiri, Pak? Bukankah masyarakat punya hak begitu, Pak, ya, untuk berpendapat, tetapi kok makin ke sini kebebasan untuk berpendapat itu sendiri seperti dibatasi, ya, Pak? Karena
akhirnya menimbulkan keraguan di masyarakat untuk memberikan pendapat seperti itu, Pak. Satu saja, baik. Ya. Nurul, satu ya. Iya. Terima kasih. Mungkin kita tunggu satu pertanyaan lagi. Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Usman Arifin. Saya ingin bertanya kepada Pak Muhammad. Ketika pemilu tidak jadi dilaksanakan tepat waktunya 2022, itu tidakkah melukai atau menggores Undang-Undang PA di Aceh? Seolah tidak ada fungsional UPA kekhususan di Aceh itu sendiri. Poin yang kedua, bagaimana cara KIP mencari anggaran pemilu ketika pejabat daerah tidak menganggarkannya? Seperti kejadian di KIP Semelu, tepatnya pernah tidak bersedia menganggarkan uang pemilu. Dan baru Kota Banda Aceh yang baru menganggarkan untuk pemilu, bagaimana dengan kabupaten kota yang lainnya. Poin yang ketiga, bagaimana cara KIP menekan politik uang di saat penyelenggaraan pemilu. Sekian dan terima kasih. Mungkin Usman bisa diulangi yang pertanyaan nomor 1. Poinnya aja, Bu, ya. Iya, pertanyaan nomor 1-nya bisa diulangi. Gini, Bu, kita kan ada undang-undang pemerintah Aceh, Bu, kan, kekhususan daerah Aceh. Ketika pemilu tidak jadi dilaksanakan tepat waktunya di 2022, itu tidakkah menggores atau melukai undang-undang PA itu sendiri di Aceh? Seolah-olah tidak ada fungsionalnya UU PA itu untuk kekhususan di Aceh, Bu, khususnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan ini yang cukup menarik dan bervariasi mungkin Pak Muhammad, Pak Said. Ada Muhammad Khatami. Apakah ada batas untuk jumlah partai politik itu sendiri? Ada dari Nurul Husna yang mungkin lebih ke informasi hoax ya. Ataupun kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, negara menjamin kebebasan berpendapat, tapi di balik seperti itu ada hal-hal yang lain yang dilakukan. Yang ketiga ada Usman Arifin, bagaimana ketika pada tahun 2022 tidak jadi pilkada, bagaimana mencari anggaran pemilu, solusi politik uang dalam hal demokrasi. Mungkin bisa Pak Muhammad silakan untuk 3 pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Vera. Mantap sekali, ini bagus sekali pertanyaannya Pak Said. Luar biasa, lebih-lebih ke Usman Arifin ya. Berarti mengamati, Pak. Apa namanya? Up to date pertanyaan Adik Usman Arifin. Saya menarik. Saya pikir karena yang berat sekali itu pertanyaannya Usman Arifin ya. Bahkan di samping beratnya juga banyaknya ini 1 sampai 3 malah kan. Ya, terima kasih Pak Arifin. Pak Usman Arifin. Semester berapa Usman Arifin? Ini jangan-jangan bukan mahasiswa ya? Semester 3, Pak. Semester 3 luar biasa. Politik kamu main tinggi itu bagus nanti jadi pemimpin ke depan. Insyaallah. Masya Allah. Saya maaf bukan berarti dengan tidak saya jawab dulu dengan siapa Muhammad Khatami dan juga Nurul Husna ya. Saya jawab yang beratnya dulu, tapi yang itu bukan berarti nggak berat. Tapi ini siapa tahu banyak didengar oleh orang-orang di luar kita peserta dari mahasiswa ya. Ya baik. Pertama seandainya tidak terlaksana pilkada Aceh pada 2022, sementara sangat jelas di Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006 itu sangat jelas berarti. Tidak ada, kalau saya bilang tidak ada kerja, walaupun ini juga banyak pendapat bahwa seakan-akan tidak jelas, tidak tidak tercantum jadwalnya di Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006.
kalau seandainya tidak terjadi Pilkada 2022, ini luar biasa. Kalau kita ini, saya juga harus memilah-milah. Bukan berarti ini saya dalam kapasitas apa, walaupun saya hari ini pemateri sebagai anggota KIP Kota Banda Aceh, tapi juga ini risikonya sangat tinggi apabila saya menjawab ada orang yang benar tidak berkenaan dengan jawaban ini. Ini sanksinya DPP, tapi saya tidak DKPP, tapi saya tidak bermasalah. Ini menceritakan apa adanya sesuai dengan aturan yang ada. Seandainya Pilkada di 2020 tidak terjadi sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006 itu sebenarnya rakyat bisa menuntut. Hanya kenapa tidak terjadi Pilkada di 2022? Sementara jelas diamanahkan pada pasal 65 ayat 1 itu, Pilkada dari Aceh dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ya. Dan juga ada turunan, ada kanun nomor 12. Ya. Di pasal itu bahwa salah satu pasal itu mengatakan, saya nggak ingat lagi, 201, entah 101 ayat 3, bahwa pemungutan suara pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kepala daerah, wali kota dan wali kota, hasil, saya ulang, hasil pemilihan 2017 dilaksanakan pada tahun 2022. Saya pikir sudah sangat jelas. Maka Usman Haripin sebagai warga negara yang baik bisa menuntut kenapa tidak dilaksanakan ini. Regulasinya jelas, aturannya jelas. Tidak ada khilafiyah di sana. Katakanlah di undang-undangnya yang lahir 2006, ada turunannya yang lahirnya di 2016. Kanun nomor 12 2016. Sama halnya dengan Undang-Undang nomor 10 2016. Bahwa di sana jelas jadwalnya. Yang berakhir masa jabatannya di 2018, yang di 2020, 21, 23, 24, dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Itu pasal 201. Ya, kita jangan kaitkan bahwa kenapa, maka banyak pendapat-pendapat, kita di satu sisi tidak mempermasalahkan menyangkut dengan rekrutmen penyelenggara pemilu, mulai dari KIP Aceh, KIP Kabupaten Kota, kan nggak ada persoalan. Di sana diamanahkan, di Undang-Undang UPA itu diamanahkan bahwa yang direkrut oleh DPR, menurut tingkatan, kalau provinsi untuk DPRA, sementara untuk Kabupaten Kota direkrut oleh DPRK, di-SK-kan oleh KPU RI, dan dilantik oleh kepala daerah menurut tingkatan. Kalau KIP provinsi dilantik oleh gubernur, sementara untuk KIP Kabupaten Kota dilantik oleh bupati dan wali kota. Dalam sisi itu kita tidak pernah berdebat, tidak pernah beda pendapat, tidak pernah berlarut-larut kepastian hukum ini. Langsung nggak ada persoalan dalam rekrutmen itu. Tapi kenapa pilkada ini dipermasalahkan? Seakan-akan ada amanah lain, ada aturan lain, ada undang-undang lain. Benar, ada undang-undang lain. Tapi karena Aceh bersifat khusus dan ada undang-undangnya tersendiri, yaitu UPA nomor 11 2016 itu, saya pikir kalau Usman itu bisa menuntut, apakah menuntut KIP sendiri, kenapa nggak dilaksanakan, menuntut pemerintah, menuntut KPU RI, ya, bisa menuntut kenapa itu. Kalau enggak,
Usman bisa mengatakan, hai pemerintah, cabut dulu itu undang-undang pemerintah Aceh nomor 11 2006 itu. Baru tidak boleh dilaksanakan bahwa pilkada di 2022. Itu saja yang sedikit ekstrim saya, sesuai dengan pertanyaannya Pak Ade Usman. Ya, itu yang satu. Dan yang kedua, cara bagaimana katakanlah bahwa sudah ditetapkan oleh KIP Aceh nanti atau kami penyelenggara sudah menetapkan tahapan dan program pilkada, sementara anggarannya nggak ada. Dan memang satu sisi kalau kami di Kota Banda Aceh, alhamdulillah walaupun tidak mencukupi, tapi etikat baik, sambutan baik oleh pemerintah kota itu sudah dianggarkan sampai 15 miliar dari kebutuhan 31,5 miliar. Ya, itu nggak perlu takut, Usman. Itu ada ketentuan, ada aturan yang mengatur kalau seandainya ada pemerintah yang tidak menganggarkan anggaran pilkada. Itu sangat jelas Kemendagri nomor 54 tahun 2019, perubahan 54 di 2020. Itu di pasal 7 bisa dibaca nanti. Itu sangat jelas, nggak perlu takut. Yang pertama dulu pemerintah sepakat tidak. Pemerintah DPR dan KPU RI juga KIP selaku penyelenggara setuju enggak mau memegang pada aturan undang-undang pemerintah Aceh tidak? Kalau itu sepakat bahwa pemerintah itu secara otomatis ada anggaran tidak ada, dianggarkan tidak dianggarkan, sudah diamanahkan. Di Kemendagri 54 itu tadi. Nggak perlu takut. Tapi Usman perlu mendorong bahwa Pilkada Aceh harus dilaksanakan pada tahun 2022. Ya. Yang ketiga, politik uang. Bagus sekali. Tadi kan ada dijelaskan di pemateri saya kan. Tidak perlu takut. Tapi jangan hanya memang untuk kita buktikan politik uang itu sukar apabila tidak ada saksi. Dan saksinya pun tidak cukup satu orang. Minimal harus ada 2 orang. Ya. Saya juga berpengalaman ketika saya menjadi komisioner pengawasan, bahkan 3 kali pemilu. Ya, payah sekali. Ketika sudah kita dapat, bahkan ada yang memang dia yang lapor, tapi dia lari. Ada kasus itu 2012 itu sebenarnya ada politik uang, tapi dia lari dari Aceh dan pindah tugas dia. Dia kerja di suatu perusahaan, dia pindah tugas di luar Aceh. Itu payah. Maka kalau seandainya, maka inilah sebenarnya penting peran mahasiswa, peran pemuda, peran milenial dalam hal inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh negara kita, dibutuhkan oleh daerah kita. Kita memantau, mengawasi. Ada. Saya bisa mengatakan itu politik uangnya ada, tapi dibuktikan yang nggak bisa. Ya, kalau bisa dibuktikan apalagi hari ini langsung didis, batal sebagai calon. Ya, maka Usman dan kawan-kawan nanti ini perlu dipantau, perlu diawasi. Seandainya ini terjadi nanti pilkada di 2022 dan juga di kapan saja pemilu. Apakah itu pemilu legislatif, presiden, dan pilkada sekalipun. Ya. Dan Usman tentunya Usman sudah paham sekali dan pernah melihat hal ini. Kenapa diyakini
bahwa ada politik uang ternyata tidak diproses sampai tuntas. Kadang-kadang memang hanya itu juga salah satu berita hoax, informasi bohong, informasi sesat, sehingga kami selaku penyelenggara dan juga saya selaku penyelenggara pengawas kemarin itu, kita telusuri. Tidak perlu takut. Saya tidak pernah takut menjadi penyelenggara. Walaupun ancaman yang luar biasa. Kita jadi penyelenggara, Usman, luar biasa ancamannya. Tapi kami di sini, khususnya di Kota Banda, sudah siap. Hidup matinya sudah siap kita. Sejauh menegakkan demokrasi. Saya pikir kalau memang nawa itu kita bagus, Allah selalu menghindari hal-hal yang tidak baik kepada kita penyelenggara. Saya merasakan ini. Karena saya menjadi penyelenggara pemilu semenjak 2003, pemilu 2004 kemarin. Sampai hari ini. Tapi Alhamdulillah, Allah masih melindungi kami, masih memberi kesehatan. Karena apa? Karena kita tegakkan demokrasi aturan yang ada. Sejauh kita tegakkan aturan yang ada, insya Allah kita tidak akan mendapat sanksi-sanksi di luar yang kita harapkan. Demikian Pak Adinda Usman Arifin ya. Ya, yang kedua Muhammad Khatami. Ya, apa namanya Muhammad Khatami? Kenapa bahwa partai politik itu emang bangsa cukup banyak ya? Pedulino. Batasan, apakah itu ada batasan? Sesuai dengan itu, pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara. Nyencermin hak warga negara partainya. Dan juga diamanahkan dalam konstitusi. Diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28, ya, itu diamanahkan. Cuma bagaimana untuk membatasi, itu tentunya ada syarat. Negara tidak bisa membatasi bahwa sudah tercantum dalam konstitusi bahwa itu pencerminan hak rakyat ya. Cuma dikelompokkan menjadi suatu partai. Cuma bagaimana banyak tidak di persyaratannya itu tadi nanti. Tidak ada syarat dari provinsi berapa yang tiap tahun bahwa oleh kami penyelenggara melakukan verifikasi sampai ke kantornya. Misal ada partai A, harus ada kantor di pusat, harus ada di provinsi, harus ada di kabupaten kota, dan juga harus ada di kecamatan. Itu salah satu syarat. Dan juga dengan rakyat. Di pusatnya berapa, di kabupatennya berapa kabupaten, di provinsinya berapa kabupaten yang mendukung dan setuju dengan partai dimaksud atau partai tersebut. Itu syarat. Kalau itu sudah memenuhi syarat semua, baru ditetapkan menjadi sebagai peserta pemilu. Tapi kalau sana tidak memenuhi syarat, secara otomatis bukan peserta pemilu. Itu kan banyak, setiap tahun cukup banyak oleh Menkumham menerima pendaftaran partai politik. Tapi yang menjadi sebagai peserta politik, ya seperti kita kesaksikan semenjak pemilu yang yang terjadi di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Pak Said tadi, dari tahun 55 sampai kemarin 2019 ya. Itu Muhammad Khatami. Sementara kalau Nurul Husna berbicara demokrasi, memang terkesan dan juga barangkali Nurul Husna mengalami hal itu, mengamati apa yang sedang terjadi, apa yang sedang ditonton oleh pemerintah kita hari ini. Terkesan bahwa kita dibatasi hak bicara, kita dibatasi memberi pendapat. Walaupun apa yang kita berikan kalau menurut kita itu sudah sesuai dengan konstitusi, sudah sesuai dengan aturan, bukan merupakan sara dan hoax atau kebohongan yang kita itu,
tapi ternyata juga kita mendapat perlakuan yang tidak terpuji, perlakuan yang bertentangan dengan konstitusi. Ya, inilah sebenarnya. Kalau memang ini terkesan hari ini bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam konstitusi, maka hari inilah peran mahasiswa, hari inilah peran pemuda. Kita bagaimana menegakkan sebuah demokrasi. Kita bagaimana bahwa mahasiswa dan rakyat kita bisa bebas memberi pendapat, bisa kritik pemerintah sesuai tidak di luar koridor yang ada. Itu sebenarnya. Inilah kami penyelenggara KIP Kota Banda Aceh, inilah bosan tidak bosan bahwa melakukan pelatihan pendidik pemilih. Inilah salah satu bahwa kita diamanahkan, dan kami terima kasih banyak kepada lembaga, kepada Politeknik Aceh yang telah mau kerjasama dalam hal ini, secara otomatis bahwa ini paham, bahwa mahasiswa kita paham dengan timbulnya pertanyaan yang sangat bagus, sehingga di sinilah peran-perannya kita pemuda, peran-perannya kita mahasiswa. Itu yang sebenarnya dituntut. Inilah input-outputnya sebuah kegiatan yang kami gelarkan hari ini di KIP Kota Banda Aceh. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Barangkali bisa ditambah lebih detail oleh Pak Sain nanti. Silakan. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Pak Muhammad telah menjawab ketiga pertanyaan yang sangat baik, yang membuka wawasan kita ya Pak tentang partai politik, kebebasan berpendapat, dan yang update sekarang adalah Pilkada tahun 2022. Baik, mungkin Pak Said Iskandar mungkin ada tambahan Pak ketiga pertanyaan yang bervariasi ini, mungkin Pak sedikit. Ya, baik. Pertama dari Muhammad Khatami ya. Saya berasumsi ini Muhammad Khatami lagi semangat untuk mendirikan partai politik ya. Sebenarnya membuat partai politik ini Aceh apa? Jadi memang partai ada di aturan undang-undangnya itu ada hal-hal yang harus diwanti. Pak Muhammad tadi sudah jelaskan. Kalau misalnya partai tingkat nasional itu harus mempunyai pengurus di seluruh provinsi. Kita sekarang ada 34 provinsi, maka kita harus punya pengurus di 34 provinsi. Kemudian kalau di kabupaten kota harus 75% di seluruh provinsi itu ada kepengurusannya. Begitu juga seterusnya. Kalau di tingkat partai lokal gimana? Sama juga, ya kan? Ada persyaratannya. Mungkin kalau partai lokal khusus untuk Aceh, misalnya harus ada kepengurusan di 2/3 kecamatan di seluruh Aceh, misalnya kan itu Muhammad. Jadi kalau Muhammad Khatami mau buat partai ya seperti itulah aturannya. Ada beberapa aturan yang lain, masuk ada kantor dan lain-lain kan. Kemudian kalau sudah berhasil buat partai, kan, kemudian ikut pemilu, ya, partainya Khatami ikut pemilu. Nah, nanti ketika pemilu ada hasilnya. Ya. Kalau nanti di tingkat nasional itu ada namanya electoral threshold. Jadi partai-partai yang di DPR itu kenapa yang ikut pemilu sekian yang ada kursi cuma 8 atau 10 gitu kan? Karena ada aturan yang namanya electoral threshold. Electoral threshold itu kalau kita tidak mendapat suara secara nasional 4% atau mau naik lagi sekian persen gitu kan, maka kita tidak akan mendapat kursi di DPR RI. Ya, tadi mengapa partai di DPR itu berkurang? Ya karena itu. Jadi begitu dia tidak dapat suara mencapai 4% di seluruh Indonesia, maka dia tidak akan dapat kursi di DPR RI. Ya, jadi tidak mudah juga. Udah berdiri, udah capek, kemudian ada electoral threshold, susah juga, ya kan? Makanya persyaratan itu ya tidak semua orang bisa buat ya. Kemudian untuk Nurul ya masalah demokrasi. Kalau saya ingin menggarisbawahi ini konteks pemilu ya, konteks pemilu namanya pemilu. Kalau azasnya masih langsung umum bebas rahasia kan Pak Muhammad kan? Ya. Jadi
Jadi apapun yang Nurul pilih, ya Nurul tidak akan dituntut untuk pilihan itu kalau pemilu kan, mau memilih siapa, mau nyoblos apa, itu tidak akan dituntut. Ya. Bebas, itu namanya demokrasi di pemilu. Ya. Tapi kalau di tempat yang lain, di media sosial dan lain-lain, itu tentu apa namanya tergantung pendapat kita kan. Kalau pendapat kita baik-baik, memberi saran, memberi nasihat, memberikan kritik secara baik dan tepat tanpa ada data yang tidak benar gitu kan, insya Allah tidak ada masalah. Walaupun berbeda-beda, ya kita memahami itu bahwa itulah konteks demokrasi. Ya kita berbeda-beda pendapat, ya yang penting perbedaan pendapat itu tidak membuat kita berpecah belah. Ya, kemudian untuk khatam untuk Usman ya ini untuk yang lain ya, mungkin kalau Usman sudah sangat up to date ya dengan informasi pilkada dan lain. Mungkin perlu saya garis bawahi gini, untuk informasi ke yang lain ya, mungkin agak sedikit yang lain mungkin belum paham. Jadi di Aceh itu ada yang namanya otonomi khusus dari apa namanya sesuai dengan kesepakatan kita dengan apa namanya MOU antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi salah satu turunan dari MOU Helsinki itu adalah undang-undang pemerintah, ya, undang-undang khusus untuk Provinsi Aceh. Nah, salah satu itu diatur tentang pilkada. Ya. Jadi kenapa kata Usman tadi ada perbedaan pendapat, itu tadi ada perbedaan penafsiran antara undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu yang berlaku nasional. Nah, jadi ini mana yang betul dan semacam ya kita kembalikan lagi ke konstitusi kita, ke undang-undang dasar, ke ya pakar-pakar hukum, apakah Pak Muhammad dan lain-lain, ya. Sehingga ya mudah-mudahan ya kalaupun pilkada 2022 jadi terlaksana, insya Allah mahasiswa Politeknik akan ikut serta berpartisipasi. Kan? Itu dasar utamanya. Mungkin itu saja Bu Fira yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Said. Bagaimana nih Muhammad Khatami, Nurul Husna dan Usman Arifin, cukup ini ya, cukup jelas mungkin yang pertanyaan yang telah dijawab oleh Pak Muhammad dan Pak Said. Mungkin kebebasan demokrasi, kebebasan berpendapat, apapun boleh kita berpendapat asal sesuai dengan norma-normanya ya Pak ya. Apalagi kita berbaiklah bermedia sosial dan men-share berita yang kebenarannya juga kita belum dapat dipastikan. Baik, ini sudah 3 pertanyaan. Mungkin ada lagi, kita buka sesi kedua. Mungkin ada lagi di antara 85 partisipan yang ingin bertanya. Kita buka 2 penanya lagi ya. Kita buka 2 penanya lagi untuk sesi kedua ini. Halo Kak, saya ingin bertanya Kak. Baik, terima kasih. Ayo silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari mahasiswa Politeknik Aceh yang lagi magang di kantor KIP Kota Banda Aceh. Jadi saya di sini ingin bertanya masalah tentang sistem cara pemilihan yang ada di Indonesia. Saya mendengar bahwasannya dari para calon legislatif yang tahun kemarin bahwa mereka mengatakan banyak kerumitan yang ada dengan sistem cara pemilihan di Indonesia. Jadi saya berpikir bahwasannya kenapa di Indonesia itu selalu banyak masyarakat yang ataupun juga orang-orang lain mengatakan sistem pemilihan di Indonesia itu sangat rumit. Bahkan juga ada yang sangat susah sekali untuk mendapatkan kotak suara yang sangat real. Jadi bahkan di negara lain itu mereka sangat simple. Ada juga dengan melalui via pos, via WA gitu, ataupun juga ditebarkan surat-surat di pinggir jalan, lalu mereka tinggal vote siapa yang akan dipilih, selesai dengan taruh di kotak suara gitu. Dan juga ada melalui dengan via email. Jadi pertanyaan saya, kenapa kita tidak merubah sistem cara pemilihan Indonesia seperti dengan negara lain gitu? Karena kenapa ada yang mudah
kenapa yang susah yang mudah ada, kenapa harus susah gitu. Mungkin itu cara pola pikir saya. Karena yang bisa mengubah undang-undang itu adalah pemerintah pusat ataupun para DPR, dan yang bisa mengubah yang menciptakan undang-undang itu pemerintah pusat juga DPR. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri untuk daring online ini. Mungkin ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Kita sudah mencapai 89 partisipan. Ada yang ingin bertanya kepada Pak Muhammad dan Pak Said? Di kolom chat ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Ini mungkin Pak Muhammad sedang izin sebentar. Baik Pak Said, silakan untuk pertanyaan dari Nurul Akbar. Ini mahasiswa magang nih, mahasiswa magang di tempat kami, ya. Jadi mungkin nanti kita juga akan, kami juga ada KIP Kota Banda Aceh membuka kelas-kelas ya Arifin ya, Nurul ya. Kita juga ada kelas untuk 5 komisioner memberikan materi tentang kepemiluan. Jadi setidaknya mahasiswa magang di tempat kita juga selain mereka magang juga mendapatkan edukasi demokrasi tentang kepemiluan. Mungkin sedikit informasi Pak Said. Silakan Pak Said untuk pertanyaan dari Nurul Akmal. Ya. Memang ini masalah yang kita cari solusi ya, terutama masalah terkait dengan langsung, umum, bebas dan rahasia tadi ya, tadi. Ya, bagaimana pemilu itu bisa berlangsung secara adil ya, secara transparan ya, secara bisa dipertanggungjawabkan setiap suara yang masuk ya. Maka mungkin ya ada hal-hal yang belum bisa kita laksanakan secara lebih mudah ya, karena menyangkut tadi prinsip demokrasi langsung bebas rahasia tadi ya. Mungkin secara teknis Pak Muhammad lebih memahami. Kemudian kita juga ada permasalahan teknologi yang memang kita masih belum menjangkau hingga ke pelosok terluar dari wilayah kita. Jadi penggunaan teknologi ini belum memungkinkan kita gunakan karena memang secara teknologi itu ya, ada tempat-tempat yang bermasalah. Ya. Politeknik Aceh dulu sempat menjajaki kerjasama dengan salah satu lembaga di Filipina ya, untuk pelaksanaan e-voting untuk Kota Banda Aceh pada tahun 2012 dengan sistemnya dari Filipina dan kita sebagai pelaksana teknis di Banda Aceh. Tapi juga masih ada keraguan masalah sama seperti pemilu di Amerika. Di Amerika masalah bagaimana ini masalah keamanannya, security, masalah kemudahannya, bagaimana teknisnya, apakah semua orang sudah paham secara menggunakan teknologi. Masih banyak isu-isu yang itu harus kita cari solusi bersama. Ya. Bahkan beberapa tugas akhir mahasiswa kita itu sudah membuat yang namanya e-voting untuk Pilkades, untuk yang sederhana seperti itu. Ya, walaupun penerapannya belum semua siap ya, untuk yang seperti itu. Ya mungkin dengan kapasitas dan perkembangan teknologi yang semakin pesat ke depannya, mungkin ya kalau saya berpikir bahwa dengan adanya teknologi ini ke depan seharusnya pemilu juga lebih mudah ya. Walaupun kemarin saya dengar untuk Pilkada 2020 ini untuk yang sistem e-rekap pun masih ditolak.
karena terkait masalah security dan lain-lain. Tugas kita ya terutama mahasiswa politeknik, saya tantang untuk mencari solusi-solusi tadi, ya mulai dari bagaimana sistem pengawasan pemilu, ya kan, mungkin nggak perlu pakai saksi, cukup pakai CCTV, kan, atau pelaksanaannya tidak perlu lagi manusia, pakai robot-robot saja, gitu kan. Kan inovasi-inovasi itulah yang kita tunggu untuk perkembangan teknologi maju ke depan, ya, dari mahasiswa. Coba kalian pikir-pikir gimana cara supaya kalau kalian lihat pemilu itu bagaimana bisa lebih mudah, lebih singkat waktunya, ya kan? Atau bisa coblos dari rumah, gitu, tidak perlu pergi ke TPS. Gitu. Mungkin kalian lah yang bisa kasih solusi, ya. Saya yakin di sini banyak ahli-ahli mahasiswa politeknik yang punya kapasitas itu. Ya, saya kembalikan lah ke Bu. Terima kasih Pak Said. Ini kita sedang menunggu Pak Muhammad, ya, mungkin sedikit tambahan juga teman-teman juga mahasiswa juga bisa melihat, ya, mungkin sistem pemilunya, kesulitan kerumitan sistem pemilu. Mungkin bisa memilih secara online, ya Pak. Kita berada di mana saja dengan handphone yang di tangan kita bisa memilih. Mudah-mudahan bisa regulasinya ada, security-nya ada, yang pasti kepercayaan apakah bisa dapat dipercaya oleh publik. Mungkin Pak Muhammad bisa menambahkan, Pak, sistem seperti pertanyaan Nurul Akmal. Terima kasih siapa Nurul Akmal, ya. Iya Pak. Nurul Akmal kita sudah pernah bertemu, Nurul, ya? Belum? Mana Nurul Akmal? Ya, sudah Pak. Sudah, ya. Ya, sepintas kemarin itu udah kita jelaskan. Memang sebenarnya yang pertanyaan bukan ke sistem, tapi itu tata cara pencoblosan, ya. Tapi nggak ada masalah. Memang kalau kita di Indonesia seperti yang diutarakan oleh Pak Said itu tadi dibandingkan dengan Amerika misalnya, ya. Jadi memang kalau sistem kita, apakah kita yang pernah proporsional terbuka atau setengah terbuka, itu memang secara itu melemahkan partai sebenarnya, ya. Tapi ini yang namanya negara kita sudah diberlakukan sistem pemilu terbuka atau setengah terbuka yang pernah kita alami di Indonesia. Itu sebenarnya kalau masalah dikaitkan ke apakah mudah kita ke TPS, tidak mudah kita ke TPS, sebenarnya itu bukan kita misalnya katakanlah kalau di Banda Aceh ini. Banda Aceh ini saya pikir semua TPS itu terjangkau, ya. Karena sistem ini itu untuk mendatangkan TPS itu sudah sangat jelas bahwa pemungutan suara dari dari pukul 7 kalau nasional, pukul sampai ke pukul 13, ya. Nah, itu sengaja. Maka saya pikir itulah yang sebenarnya yang perlu, yang saya katakan bahwa pemuda ini sebagai agen perubahan, inilah yang sebenarnya keterlibatan pemuda ini sangat dinantikan oleh negara dan daerah, kan. Jadi dengan peran partisipasi pemuda di sini betul-betul menggunakan haknya sesuai dengan nobatnya pemuda, mahasiswa atau milenial, inilah salah satu bahwa bagaimana untuk mempermudahkan pencoblosan yang mendatangkan TPS ke TPS yang sudah ditentukan, ya. Ini juga sebenarnya penentuan TPS karena sistem kita tidak, memang boleh kita membandingkan hari ini sudah zamannya IT, ya, e-voting, e-rekap, tapi kita baru disosialisasikan dan barangkali entah apa ada satu sisi yang mengatakan bahwa pilkada tanggal 9 Desember ke depan ini itu ada bukan e-voting tapi sudah mengarah kepada e-rekap dulu, ya. Kalau e-rekap itu salah satu bahwa apa yang disangsikan oleh siapa itu tadi, oleh penanya terlebih dahulu, oleh Nurul, nah, bukan Nurul Demokrasi, oleh Usman, ya, itu namanya politik uang. Ini juga untuk menghindari hal-hal yang demikian, ya. Ini juga siapa tahu nanti ini belum merupakan kesempatan, ada dua kalau saya amati dalam beberapa minggu terakhir bahwa itu yang ada sependapat bahwa
Pilkada 2020 yang akan berlangsung tanggal 9 Desember ke depan itu dilakukan e-rekap ya. Jadi rekapitulasi itu tidak lagi dilakukan secara manual. Ini barangkali salah satu langkah untuk menuju kita nanti pemungutan suara kita e-voting ya. Ini juga mungkin siapa si Nurul ini juga sudah mendengar, melihat, membaca barangkali juga di Kota Banda Aceh ini sedang dibahas kanun e-voting menyangkut dengan pemilihan kepala desa atau pemilihan visi ya. Nah, itu sudah disusun, barangkali juga nanti akan terjadi kalau sudah rampungnya kanun yang sedang dibahas oleh Komisi 1 DPRK Banda Aceh ya. Ini sebenarnya kita kalau itu sebenarnya bidang Bu Vera juga ini. Kalau menurut dengan tata cara pencoblosan itu ada di teknisnya ya, ada penentuan TPS yang terjangkau oleh warga. Inilah salah satu kita selalu melibatkan dalam menentukan TPS itu melibatkan Muspida. Kita rapatkan Prorakopimda setiap kegiatan dan bukan hanya 1-2 kali untuk menentukan bahwa TPS yang terjangkau oleh masyarakat. Ya, ini juga tidak terlepas seperti saya utarakan sebelumnya bahwa di sinilah peran pemuda, peran mahasiswa, bagaimana warga-warga dalam untuk memberikan hak pilihnya dengan mendatangkan TPS dengan dalam keadaan nyaman, aman, bisa sampai ke TPS dan juga bisa mengugali dengan selamat. Seperti juga dijelaskan oleh Pak Said tadi ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan Bu Vera. Terima kasih Pak Muhammad. Mungkin untuk Nurul Akmal kita bisa bertanya nanti di sesi magang, jadi kita buka sesi 2 SKS nanti kita tambahan ya mungkin Pak Muhammad ya untuk Nurul Akmal dan teman-teman yang magang di KIP Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Pak Muhammad, Pak Said atas penjelasannya dari beberapa pertanyaan. Mungkin sedikit informasi juga KIP atau KPU RI juga kita terus memperbaiki regulasi, security atau kepercayaan publik untuk sistem demokrasi dan pemilu kita. Dan juga kita ada beberapa aplikasi ya untuk sistem pemilu ini, ada Silog, Sipol, Sidali, Situng yang mendukung untuk masyarakat semakin percaya bahwa sistem demokrasi pemilu di negara kita ini sendiri. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi yang masih ingin ditanyakan, mengingat waktu juga ini sudah pukul 11. Untuk 82 partisipasan kita. Mungkin cukup ya Pak Muhammad ya untuk hari ini. Kita karena mengingat ini hari Jumat, kita dapat melanjutkan untuk ibadah sholat Jumat. Dan terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan waktu untuk bergabung di acara webinar kami KIP Kota Banda Aceh. Terima kasih atas waktunya Pak Said. Terima kasih teman-teman mahasiswa di Politeknik Banda Aceh. Untuk kita nanti siapa 3 pertanyaan yang terbaik yang akan dipilih oleh pemateri kita, nanti kita akan hubungi oleh pihak panitia untuk mendapatkan souvenir dari KIP Kota Banda Aceh. Kami mohon kepada partisipan untuk mengaktifkan videonya. Kita foto bersama ya Pak. Ya, coba dihidupkan kembali videonya, dibuka videonya. Ini ada 79. Ini loh Pak Said, orang-orangnya mahasiswanya, jadi bisa di absen nanti ya Pak, siapa yang hadir. Ya mari, ini coba kita hidupkan videonya, kita aktifkan. Dan ini juga kita nanti ada siaran ulangnya di YouTube channel KIP Kota Banda Aceh untuk siaran ulang webinar ini sendiri. Oke, udah. Say cheese. Oke. 2, 3, senyum. Naik. 1, 2, 3. Ya.
Salam pemilu ya Pak. Gimana ya Pak? Ya Pak Muhammad, salam pemilu. Salam pemilu. Salam pemilu. Iya, oke. Salam pemilu. Salam pemilu. Oke, salam pemilu Seci 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa Politeknik Aceh. Terima kasih Pak Muhammad atas kesempatannya, tetap sehat. Terima kasih Pak Said atas waktunya yang sudikiranya memberi kolaborasi tentang sejarah kepemiluan bersama kami di Kota Banda Aceh. Terima kasih. Tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Semoga wabah pandemi ini cepat berlalu. Kita juga akan segera bisa bertemu secara online ya, sejak online lagi langsung bertatap muka. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Saya Vera Siska dari KIP Kota Banda Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.